Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya. Dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara. Karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indah
dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus, Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kami katakan, Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program I Start with Jesus. Sebuah program di mana saudara sebelum beraktivitas memulai segala kegiatan, terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan, menikmati pujian penyembahan, serta lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami diberkati luar biasa di dalam pujian penyembahan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja luar biasa atas kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut, bibir, lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, siapkan catatan saudara, judul hari ini berbicara mengenai terang atas kegelapan. Saya ulangi, judul hari ini adalah terang atas kegelapan. Saya kalau baca Alkitab, selalu kalau baca kitab Kejadian itu selalu ada yang menarik di sana. Untuk itu saya mau ajak saudara untuk kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam Kejadian 1 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua itu menggambarkan kondisi bumi sebelum Tuhan mulai membentuknya. Di sana dikatakan bahwa bumi ini masih kosong. Bumi ini belum berbentuk dan dilingkupi oleh kegelapan. Namun, di tengah kekosongan dan kegelapan tersebut, Roh Allah dikatakan hadir dan dia bekerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu hadir dan selalu siap untuk membawa perubahan dalam setiap keadaan yang gelap dan tidak menentu di dalam kehidupan setiap kita. Nah, tentunya saudara, kita semua adalah orang-orang yang up to date ya. Update dengan berita-berita yang ada. Nah, kita tentunya tahu bahwa ada isu yang sedang hangat saat ini, yaitu ramai yang dibicarakan Indonesia gelap. Nah, saya pikir pendapat ini cukup masuk akal. Di tengah bermunculannya berita-berita pelaku korupsi yang mulai terekspos, seolah tampak gelap dan masyarakat
jadi kehilangan pegangan. Siapa ya yang masih bisa untuk dipercaya? Nah, hari ini ada kabar baik buat setiap kita. Bahwa kegelapan yang ada itu tidak bisa berkuasa atas kita. Sebab ada jaminan yang membuat kita pasti dapat mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Nah, yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan itu hadir di tengah kegelapan. Karena di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, kita melihat bahwa meskipun bumi ini masih gelap dan kosong, tapi dikatakan Roh Allah tetap melayang-layang di atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu besar, sehingga Tuhan tidak dapat menjangkaunya. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-12, pemazmur berkata, "Sungguh kegelapan pun tidak gelap bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan dan terang sama saja bagimu." Saudara, ketika kita mengalami masa-masa sulit, ya kita semua pernah mengalami itu ya, saya pun pernah mengalami juga masa-masa sulit. Sepertinya kita merasa hampa, atau kita sepertinya berada dalam situasi yang tidak menentu. Nah saudara, kita harus percaya begini, bahwa Tuhan itu ada di saat-saat itu. Tuhan adalah Tuhan yang melihat, Dia Tuhan yang peduli, dan Tuhan adalah Tuhan yang siap untuk membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, Tuhan tetap bekerja, apapun situasinya, segelap apapun yang sedang Anda hadapi, Dia tetap Tuhan yang hadir di tengah kehidupan saudara. Katakan amin dulu. Nah yang kedua saudara, firman Tuhan itu membawa terang. Dalam Kejadian yang pertama pada ayat yang ketiga, Tuhan mulai berbicara begini, "Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Nah, kita bisa lihat bahwa kegelapan itu tidak bisa bertahan saat terang Tuhan hadir. Nah, begitu Tuhan berbicara, terang pun muncul dan mengubahkan keadaan. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu memiliki power. Dia memiliki kuasa untuk membawa terangnya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara bisa lihat bahwa Tuhan akan membawa terang ini ke dalam diri Anda. Tuhan tidak akan membiarkan Anda berjalan di dalam kegelapan. Karena Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Artinya ketika kita memutuskan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka terangnya akan menuntun langkah kita keluar dari segala kebingungan, keluar dari segala ketakutan, dan keluar dari segala ketidakpastian. Setan pengen saudara kebingungan, setan pengen saudara ketakutan, setan pengen saudara merasa hidup ini gak ada yang pasti. Tapi saya katakan sama saudara bahwa terang Tuhan itu hadir di dalam diri Anda dan saya melalui firman-Nya, agar kita diluputkan dari situasi-situasi tadi, dan justru kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, pelajaran yang ketiga saudara, dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Nah, terang yang dinyatakan di dalam Kejadian pada pasal yang pertama itu tidak hanya berbicara tentang cahaya fisik. Sebab banyak orang berbicara terang itu mereka menggambarkan dengan benda fisik. Terang itu bukan benda fisik. Makanya buat orang dunia terang itu seperti benda penerang. Entah itu matahari, entah itu lampu, entah itu planet-planet yang mengeluarkan cahaya dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah mengatakan terang itu sebuah benda. Tetapi terang itu menggambarkan tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai terang yang sejati. Dialah terang yang sejati di dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup." Saudara, Yesus datang ke dunia itu bukan untuk berdamai dengan kegelapan. Tapi Yesus datang ke dunia, Dia datang dengan tugas, dengan bagian pekerjaan, yaitu untuk mengusir kegelapan dosa dan membawa terang kehidupan ke dalam diri setiap manusia. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita mendapatkan jaminan bahwa kita tidak akan tersesat lagi di dalam kegelapan. Ingat baik, kita hidup di dalam dunia sudah jatuh di dalam dosa. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna.
Kita hidup di dalam dunia yang sudah mengalami kerusakan. Itu sebabnya Anda tidak bisa berjalan sendirian. Kita perlu terang. Kita perlu penerangan dari Tuhan. Kita perlu bimbingan dari Dia. Kita perlu tuntunan Dia. Makanya ketika kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat di dalam setiap langkah kita. Karena di dunia ini banyak tawaran, di dunia ini banyak ajakan, di dunia ini banyak hal yang coba mendistract kita dari pandangan kita akan Tuhan. So, hari ini saya simpulkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir. Bahkan Dia Tuhan yang selalu hadir di tengah kegelapan hidup kita. Firman Tuhan membawa terang yang menuntun hidup kita untuk bisa masuk di dalam terang tersebut. Karena Yesus itu adalah terang dunia yang mengalahkan dosa dan yang membawa kehidupan yang baru. Jadi hari ini dengar baik. Jika saat ini Anda merasa sedang berada dalam kegelapan, Anda nggak tahu nih mau ambil keputusan apa nih. Anda lagi bingung dengan sesuatu hal, ya kan? Saudara mungkin sedang ada dalam masalah, Anda mungkin sedang ada di dalam ketakutan, Anda mungkin sedang ada di dalam ketidakpastian. Hey, hari ini ada kabar baik. Ingat bahwa Tuhan siap untuk membawa terangnya ke dalam hidup Anda. Yang perlu kita lakukan, mari datang kepada Tuhan. Datang kepadanya, renungkanlah firman-Nya, dan percayalah bahwa terang Tuhan itu akan bersinar atas hidup Anda. Jadi kalau orang dunia hari ini ketakutan, gelap dan lain segalanya mereka katakan gelap. Hari ini saya mau katakan bahwa saudara, justru Tuhan hadir ketika kegelapan mulai datang. Anda masih ingat gak ketika murid-murid ada di danau Galilea? Mereka ketakutan. Mereka pikir mereka mati. Bahkan dalam suasana yang paling pekat gelapnya, Alkitab menulis justru di situ Yesus hadir dan datang menolong para murid. Jadi kalau saudara berhadapan dengan situasi gelap, jangan pernah putus untuk terus berharap sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau katakan, justru dalam situasi yang paling gelap yang orang lain putus asa, justru aku tetap ada bersama-sama dengan kamu. Dan ketika Yesus datang kepada saudara, Dia bukan sekedar jalan-jalan kepada saudara. Karena Yesus tidak jalan-jalan di atas danau, tetapi Dia naik ke atas perahu dan Dia berkata, diam, teduhlah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Cuaca langsung berubah, yang tadinya mencekam berubah menjadi sangat teduh, menjadi tenang sekali. Itu yang akan Tuhan buat bagi kehidupan Anda. Hari ini percaya baik-baik. Jangan biarkan kebingungan menguasai Anda. Tapi biarkan firman Tuhan menerangi hidup Anda. Dan biarkan Anda terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan bawa Anda melewati segala situasi. Dan Anda akan keluar lebih daripada pemenang. Sehingga Anda akan berkata begini, pengharapanku cuma Tuhan Yesus, bukan orang manapun juga. Pengharapanku hanya Tuhan Yesus, bukan harta benda apapun juga. Pengharapanku hanya Yesus, bukan kedudukan dan jabatan apapun juga. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa saudara, Anda tidak akan dikalahkan oleh kegelapan. Tapi terang Tuhan bersinar dalam kehidupan Anda. Amin. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Saya percaya bahwa ketika Anda makan tubuh dan minum darah Kristus, Alkitab menjaminkan kita dikuduskan. Ingat baik, gak ada orang yang bisa kudus saudara, dengan usaha apapun. Tapi kita ini adalah orang yang dikuduskan, ditahirkan oleh Kristus. Makanya pada saat saudara makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, Anda sedang dijaminkan bahwa Anda sedang dikuduskan terus-menerus oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat rotinya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau angkat anggur ini. Dengan iman ini adalah darah Yesus. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus,
Maka mulai hari ini kami termeterai sebagai warga sorga. Kami dijaminkan bersama keluarga punya rumah di bumi, juga pasti punya rumah di sorga. Maka kami punya iman, dimanapun kami berdiri melangkah, diberi kuasa, menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan. Kami tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna. Kuasa kegelapan tidak berkuasa atas hidup kami. Oleh korban darah Kristus Yesus, kami diberkati, mulut kami ada kuasa. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara, di tangan saudara dan saya, kita siapkan minyak urapan. Saya percaya bahwa minyak ini bukanlah dimiliki atau menjadi standar atau doktrin gereja tertentu. Tapi minyak ini merupakan perintah Tuhan. Tuhan yang memberi perintah kepada para murid untuk mendoakan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Jadi Anda dan saya, pada saat kita menggunakan sakramen minyak, kita bukan berarti menjadi orang-orang yang tunduk pada doktrin kepercayaan gereja-gereja tertentu. Tidak. Tapi kita sedang mengikuti perintah Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja pada saat saudara mempraktekkan apa yang kita doakan. Mari kita angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, proteksi kami. Kami anjurkan kuasa kegelapan, roh jahat tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda bisa berdoa buat keluarga Anda, pasangan Anda, keturunan Anda, proyek, pabrik, bisnis, apapun, dimanapun Anda berdiri hari ini, tempat yang Anda injak menjadi tempat yang berhasil, tempat yang diberkati, bebas dari segala kutuk. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pada pasal yang ke-18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Ternyata saudara, diberkati atau tidak diberkati, itu berkaitan dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ucapkannya tepat, maka berkat itu akan mendekat sama kita. Tapi kalau yang kita ucapkan negatif, maka yang negatif itu yang akan mendekat sama kita. So di layar monitor saudara, ada kata-kata berkat ini yang akan memberikan manfaat dampak yang luar biasa. Mari sama-sama dengan saya kita ucapkan. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cita kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus. Menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di acara I Start With Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom.